Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Darda, dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami pernah keluar berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, fi harrin syadid, waktu itu udara sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Kemudian sehingga ada tangan salah seorang di antara kami, sahabat kami itu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Begini, saking panasnya tadi. Wa ma fina sha'im, kemudian juga dan tidak ada satupun di antara kami yang berpuasa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah ibn Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ini merupakan salah satu hadis yang menyebutkan tentang di antara dasar ada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Namun menjadi pertanyaan, siapa saja yang boleh tidak berpuasa Ramadan? Arti tidak boleh ini, kalau dia tidak berpuasa maka dia menjadi tidak berdosa. Karena di antara syarat wajib berpuasa, yang pertama adalah Islam galau insyaallah. Yang kedua adalah berakal, insyaallah berakal semua. Makanya orang yang pikun itu tidak wajib lagi puasa. Pikun yang sangat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah baligh, insyaallah sudah baligh semua, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu. Nah, ketika dia mampu dia wajib berpuasa, tapi ketika dia tidak mampu maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, kategori tidak mampu inilah di antara orang-orang yang tidak wajib mereka berpuasa. Artinya mereka boleh tidak berpuasa sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tadi, semuanya tidak berpuasa kecuali Rasulullah SAW dengan Abdullah tadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini nanti berkaitan mereka akan mengqadha daripada puasa yang mereka tidak kerjakan tersebut. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, siapa saja sih golongan yang boleh tidak berpuasa? Yang pertama adalah faman kana minkum maridhan. Yang pertama adalah sakit. Orang sakit boleh disepakati tidak berpuasa. Namun sakitnya seperti apa yang boleh tidak berpuasa? Karena sakit itu kan umum, banyak. Kepala sakit, sakit juga. Banyak utang, sakit kepala, ya kan? Sakit juga. Ya kan? Banyak pikiran, lama-lama sakit juga. Lalu apakah semua kategori sakit ini? Perut sakit, gatal-gatal sakit, korengan sakit, ya kan? Maka apakah kategori sakit yang tidak boleh berpuasa ini? Yang pertama, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kategori yang sakit tidak boleh atau boleh untuk tidak berpuasa adalah sakit yang memang kalau dia berpuasa itu akan menyebabkan mudarat bagi dirinya. Ngapa tidak puasa? Sakit kepala. Bisa puasa, bisa wajib.
Ngapa tidak puasa? Sakit perut aku. Bisa puasa, kuat, wajib puasa. Ya, artinya tidak mentang-mentang sakit lalu dia tidak berpuasa. Maka akan dilihat apakah puasanya ini ya menyebabkan dia tadi bisa berpuasa atau tidak. Ketika memang penyakitnya tidak bisa berpuasa, maka dia mendapatkan rukhsah untuk berpuasa di lain hari. Oleh karena itu disebutkan wa amal marad al yasir, adapun penyakit yang ringan, alladzi la yalhaqu bihi masyaqqah dhahira, yang memang tidak memberatkan baginya, lam yajuz lahu fitr, maka tidak boleh dia membatalkan atau tidak boleh dia tidak berpuasa. Ya, itu yang pertama. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah orang yang sakit ini mereka cukup membayar fidyah atau mereka menggantinya di hari yang lain? Karena dalam tadi ada penyebutannya, faman kana minkum maridhan aw ala safar, siapa saja yang sakit atau mereka dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka dia mengganti di hari yang lainnya. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, maka di sini kalau sakit lalu setelah Ramadan memungkinkan ada harapan sembuh, maka berarti dia cukup membayar qadha'nya saja. Tidak ada fidyah baginya. Tapi andai kata memang penyakitnya tidak ada harapan sembuh, dalam tanda kutip setelah Ramadan terus sakit sampai masuk Ramadan berikutnya terus sakit, kata dokter susah ini, tinggal nunggu baik. Maksudnya nunggu apa daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini dak katik lagi puasa baginya, cukup bayar fidyah. Ya. Bahkan ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan, man mata wa alaihi syam syahrun, siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa 1 bulan, falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan, maka hendaklah dia dibayarkan fidyahnya setiap harinya untuk orang miskin. Ada orang tua sakit selama Ramadan tidak puasa, tahu-tahu meninggal dunia, kan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, tapi dia kategori orang yang digantikan dengan membayar fidyah. Ya. Dan fidyah ini hanya berlaku bagi fakir atau miskin. Makanya kaget kalau ada panitia, ada yang datang ngasih, ini fidyah apa zakat atau infak sedekah biasa. Pisahkan. Kenapa? Karena fidyah itu hak fakir dan miskin saja. Selain fakir dan miskin tidak boleh menerima fidyah. Ya, kaget tercampur. Akhirnya 8 asnaf masuk, kena. Tidak kena fidyah tadi. Kenapa? Yang membayar tadi dengan niat fidyah, tapi yang menerimanya orang yang tidak berhak menerima fidyah itu. Ya. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang boleh tidak berpuasa adalah musafir. Orang yang melakukan perjalanan. Ya, orang yang berperjalanan ini maka mereka berhak atau mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dengan catatan safar yang akan dituju jaraknya itu adalah 82 km. Sini Prabu Muli lebih 82. Maka ketika ada orang yang ke Prabu Muli, dia namanya musafir yang boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Dengan catatan meninggalkan rumahnya itu sebelum subuh. Kalau berangkat setelah subuh wajib puasa. Contoh, nak ke Prabu Muli atau nak ke Lampung, berangkat sudah subuh. Kapan sudah subuh? Nah, alam rokok dia tadi. Kenapa tidak puasa? Kami nak musafir, berdosa. Kenapa? Karena dia wajib. Kapan dia boleh tidak puasa? Kalau meninggal ke komplek ini 4:30. Azan jam 5. Kapan di musi 2 lah masuk waktu subuh? Boleh. Kapan? Karena dia meninggalkan wilayahnya
Sebelum subuh. Tapi kalau berangkat sudah subuh, tetap wajib dulu berpuasa. Ustaz gak kuat, kaget kalau di tengah jalan tak kuat lagi, baru batal ke puasanya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kalau kuat dia berpuasa, maka lebih baik dia puasa. Kalau kuat untuk dia berpuasa, wa antasumu khairul lakum, maka puasa lebih berhak atau lebih baik dialah lakukan. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ya. Kategori orang tidak boleh, yang boleh tidak berpuasa, sakit, kemudian musafir. Berikutnya apa? Lansia. Orang tua yang lansia, yang memang tidak bisa lagi untuk berpuasa, maka orang semacam ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya, ini kategori. Ustadz, dalam tadi kan cuma penyebutannya 2. Sakit atau musafir. Ya, kalau dalam Quran hadisnya sakit atau musafir. Lalu kemana orang tua ngambilnya? Kaget kan ada ibu miskin, ibu menyusui, ibu hamil. Kemana ngambilnya? Dalam hadisnya enggak kata. Dalam Quran enggak ketemu. Kemana dia lari? Menanti lari kategori orang yang tidak mampu. Disebutkan tadi di antara penyebab tidak mampu tadi, apa tadi? Sakit tadi. Maka orang seperti musafir, orang yang sakit, ibu menyusui, itu dikiaskan kepada orang yang sakit tadi. Artinya apa? Dia ngapa budak puasa lagi hamil? Ngapa? Kalau aku puasa bahaya dengan janin aku, tidak kuat. Berarti ada ketidakmampuan di situ. Ya, maka puasa Ustaz boleh tidak berpuasa. Ya. Kemudian apa? Lahiran anaknya, menyusui pula. Lalu Ramadan kemarin hamil, Ramadan ini menyusui. Ya kan? Tidak puasa lagi. Sudah, nunggu Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya hamil lagi. Ramadan berikutnya nyusui lagi. Cak mana? Maka tidak usah lagi kodok semacam ini. Cukup bayar fidyah be. Ngapa? Dikategorikan dia penyakit yang menahun. Artinya apa? Apa maksudnya? Diserupakan, dikiaskan dengan yang memang tidak kasih kesempatan lagi nak bayar. Jadi untuk ibu-ibu, kalau memang nak cukup bayar fidyah be, hamil nyusui, terus tidak berhenti lagi. Ya, lah kapan lagi nak bayarnya? Tahun ini tidak puasa gara-gara hamil. Tahun berikutnya tidak bisa nak bayar. Ngapa? Lah nyusui. Berikutnya hamil lagi. Berikutnya nyusui lagi. Maka yang semacam ini cukup bayar fidyah. Ya begitu. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Lalu timbul pertanyaannya. Kadangkala kita menemukan, menyaksikan ada orang tak puasa, sehat, kuat. Cuma dia begawe berat. Katalah begawe bangunan. Ya, Ustadz, uang begawe bangunan itu masuk tak kategori sini? Tak kati. Hamil tidak, sakit tidak, musafir tidak. Berarti Ustadz dia kan kategori tidak mampu. Tapi kategori tidak mampu bisyartit dengan syarat. Uang yang begawe berat, kita kasih contoh, mohon maaf, pekerja begawe bangunan atau kulit tanggul. Wajib tidak dia berpuasa? Boleh tidak berpuasa setelah memenuhi 3 syarat. 1. Ada tak gawe lain selain gawe itu? Kalau ada gawe lain selama Ramadan bisa begawe lain yang memungkinkan kita untuk puasa, maka tinggalkan dulu gawe itu, cari gawe lain. Ustaz tak kati, inilah gawe kami. Kami tak begawe ini, ya, keluarga kami tak makan. Dalam tanda kutip maksudnya tadi kan, begitu. Sudah. Baru syarat yang kedua, bisa tak itu digawikan di malam hari? Kalau bisa digawikan di malam hari, wajib begawinya di malam hari, ngawikannya, maka siangnya dia puasa. Tidak bisa Ustaz. Syarat yang ketiga, kapan? Puasa dulu, kalau tak kuat lagi baru batal ke. Bukan dari awal ada puasa. Oh, pagi-pagi lah latanu. Belumlah begawi, kopi lah ini, lah merokok. Belum begawi ini. Oh, ngapa lah tak puasa? Gawi nah,
Nah, apa nyelesai ke anu ini? Nyelesai ke apa? Menara. Oh, dari pagi. Berdosa. Kopi pula loh. Ya, belum begawe itu. Rupanya hari hujan, tak berhenti. Orang begawe hari itu. Puasa lah tidak. Begawe lah tidak. Ya, begitu. Maksudnya apa? Maka yang semacam ini, syarat ketiga. Bagaimana? Dia puasa dulu. Kalau memanglah sudah tak kuat lagi, baru boleh membatalkan. Bukan dari awal dia tidak berpuasa. Nah, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kaget ya, kita ketemu yang semacam itu. Ngapa kau tak puasa? Kami ini pekerja berat yang tidak mungkin tidak berpuasa. Ngapa? Kalau kami puasa tak terangkat dengan barang-barang ini. Cuma dari pagi dia wajib berpuasa dulu. Kaget kalau tak kuat baru dia membatalkan puasanya. Tidak boleh dari awal sudah tidak berpuasa. Ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ada kemudahan dalam Islam. Memang puasa Ramadan itu wajib, dan memang ada orang-orang yang dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, yang dalam Al-Quran hadis menyebutkan cuma dua, sakit dan musafir. Kemudian seperti ibu menyusui, orang yang sudah tua, kemudian juga seperti pekerja berat, itu dikiaskan orang yang sakit tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Kalau gak nyari hadisnya, nyari wong yang tua, ibu lah tua, cuma tak kuat lagi, puasa. Ngapa? Tak kata hadis wong tua tak boleh puasa. Kan begitu. Mengkiaskannya seperti orang yang sakit tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kewajiban atau orang-orang yang wajib berpuasa tadi. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, lantas apakah yang tadi yang sakit atau yang musafir tadi ketika tidak berpuasa dia bayar fidyah saja? Tidak. Maka dia nanti menggantinya di hari lain. Artinya diqadha. Lalu pertanyaannya, Ustadz kodok dulu apa puasa sunnah dulu? Ya kan? Contoh kaget ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kaget ketika Syawal, biasanya banyak ngejar Syawal dulu baru beliau qadha. Insya Allah kita lanang ini ya full, kecuali kalau sakit. Ya, cuma kalau ibu-ibu biasanya ada itulah kalau yang masih haid itu tidak berpuasa ketika Ramadan. Cuma ketika Syawal dia apa? Dia Syawal dulu baru dia mengqadha. Kan begitu. Maka disebutkan ya, melaksanakan puasa sunnah padahal belum mengqadha, boleh atau tidak? Contoh, Senin Kamis dia puasa, qadhanya belum. Ayyamul Bid dia puasa, qadhanya belum. Yang pertama ya, dikatakan walau kana al-wujubu 'alal fawri lakariha li annahu yakunu ta'khiran lil wajib an waqtihi al-mudhayyib. Jika ada kewajiban qadha bersifat harus segera, maka orang yang berpuasa sunnah sebelum mengqadha menjadi makruh hukum puasanya. Hukum puasanya menjadi makruh. Ya. Kemudian, kenapa? Li'anna wujubal qadha 'ala tarakhi hatta kana lahu ayyatatawwa. Karena kewajiban mengqadha punya bersifat tarakhi, artinya bisa ditunda sehingga seseorang bisa melakukan puasa sunnah. Ya, bukan tidak boleh. Artinya boleh. Pendapat pertama menyatakan boleh. Boleh artinya boleh dia puasa sunnah. Cuma afdhalnya mengqadha dulu. Yang kedua, ya, dikatakan adalah kalau dalam mazhab Maliki dengan Syafi'i, annahu yakrahu at-tatawwu bisawm liman alaihi shaumun wajib kal mandur wal qadha wal kaffara. Ayukrahu, bahwa dimakruhkan orang berpuasa sunnah padahal dia masih punya hutang puasa wajib seperti nazar, seperti qadha dengan kifarat. Maka kalau dia punya hutang qadha tapi dia puasa sunnah dulu, maka hukum puasa sunnahnya adalah makruh. Kenapa? Kewajiban lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ketiga, kalau Hambali
menyatakan haram puasa sunnahnya kalau belum mengqadha. Ya. Tadi yang pertama tadi kalau Hanafi berpemahaman boleh. Maliki Syafi'i makruh. Hambali haram. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma tatawuan, siapa yang berpuasa sunnah, wa alaihi min Ramadan syai'un, tapi dia mempunyai utang puasa Ramadan, lam yaqdihi, yang belum diqadanya, fa innahu la yutaqabbala minhu hatta yasumahu, maka puasa sunnahnya belum diterima sampai dia menyelesaikan qadanya. Ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Ustadz, berarti terbaiknya kalau ada ibu-ibu. Ya, kenapa saya bukan ibu-ibu? Karena ibu-ibu biasanya yang dia ada udzur. Sudah Ramadan habis, dia nak Syawal. Kira-kira lebih baik puasa Syawal dulu atau qadha dulu? Qadha dulu lebih baik daripada Syawal. Qadha dulu lebih baik daripada Syawal. Boleh tak Syawal dulu baru qadha? Boleh. Cuma kalau dia qadha Syawal dulu, maka selama dia belum mengqadha, maka dia tidak mendapatkan pahala Syawal. Kalau dia Syawal dulu, dia sudah puasa Syawal, belum mengqadha, maka selama dia belum menunaikan kewajiban qadhanya, puasa Syawalnya itu belum diterima pahalanya. Itu maksudnya. Ya. Kenapa? Dengan hadis tadi. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikutkan 6 hari bulan Syawal, maka puasanya keutamanya sama seperti berpuasa 1 tahun. Lihat kalimatnya. Puasa Ramadan. Berapa puasa Ramadan? Bisa 29 atau 30. Ya. Ada apa? Sempurnakan Ramadanmu baru Syawal. Artinya apa? Kalau dia ternyata tahun ini Ramadannya 23. Kenapa? 7 harinya datang bulan. Sehingga tidak berpuasa. Masuklah Syawal. Puasa Syawal dulu dia, belum mengqadha. Dapat tak pahala Syawalnya? Belum. Kapan pahala Syawalnya baru didapatkan? Setelah menyempurnakan qadha puasa Ramadannya. Ya, itu pendapat mayoritas. Hambali enggak. Kenapa? Tidak sah puasa Syawalnya. Kapan sahnya? Kalau dia sudah qadha dulu baru puasa Syawal. Kenapa Ustaz? Kadang-kala kita ini begini. Kenapa kita ngejar Syawal dulu? Karena di kita ini belum terbiasa tanggal 2 Syawal puasa. Kenapa? Masih lebaran. Hari pertama dengan keluarga. Hari kedua mertua. Hari ketiga tetangga. Hari keempat mungkin rekan kerja. Belum halal bihalalnya, bahkan terus sampai tadi. Maka Ustaz, kalau kami qadha dulu, tidak terkejar Syawalnya, maka akhirnya dia Syawal dulu baru mengqadha tadi. Kalau kami qadha dulu belum Syawalnya, maka di akhirnya Syawal dulu. Ya, cuma kalau sudah terbiasa tuh ketika setelah dia menyempurnakan tadi, ya kan? Katakanlah tanggal 2 Syawal dia sudah puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis. Terakhir tanggal 7 Syawal, ya kan? Kemudian ya ada waktu lagi dia mengqadhanya tadi, atau dia mengqadha dulu baru dia Syawal tadi. Itu pendapat jumhur, artinya boleh puasa sunnahnya dengan catatan untuk pahala Syawal tadi baru didapatkan ketika dia sudah menyempurnakan qadha puasa Ramadannya. Wallahu a'lam. Tafadhal, silakan jika ada pertanyaan dulu.